Selamat datang kepada yang sudah bergabung pada acara seminar online ya dengan tema komunikasi persuasif dalam menarik minat konsumen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bisa jadi mungkin ada bapak-bapak di sini ya. Selamat datang pada acara kuliah online atau seminar online pada pagi hari ini di hari Ahad ya atau hari Minggu. Di sini kita insya Allah belajar bersama ya tentang bagaimana memulai bisnis ya bisa jadi di awal dari rumahan ya, bisnis rumahan yang kita berharap dari bisnis rumahan itu nanti sukses ya, bukan cuman sekedar bahasa umumnya itu artinya laku, banyak peminatnya, tapi nanti kita punya pelanggan atau peminat setia seperti itu ya. Bapak atau ibu, saya jadi mungkin nyebut bapak ya atau ibu, bisa jadi mungkin di antara kita ada yang bapak, saya belum cek lagi ini. Hari ini seminar online ya akan membahas tadi tentang komunikasi persuasif dalam menarik minat konsumen. Alhamdulillah pada hari ini hadir bersama kita para narasumber yang kompeten ya, yang pakar di bidang komunikasi. Ya, nanti insya Allah saya akan bacakan siapa saja mereka ini. 3 orang ini Sri Kandi ya, Masya Allah. Oke, Bapak dan Ibu, semoga sehat semua ya. Ya, saya berhusnuzon ya, dan berharap bahwa yang hadir pada hari ini semuanya sehat. Kita mulai, kita buka acara ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa mohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Nah, untuk acara selanjutnya adalah mari kita simak ya tilawah dan artinya ya, dengan harapan dengan tilawah ini pikiran kita dan hati kita lebih tenang dan dengan itu mudah untuk mendapatkan cahaya ilmu insya Allah. Tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Selma Nurul Fauziah. Kepadanya kami persilakan. Di sini saya akan membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275-276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatum min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata,
bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah mengatakan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama pembacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ini. Masya Allah, kita berharap pada Allah keberkahan dan rahmat ya bagi yang membaca dan yang menyimaknya. Ini ayat yang barusan dibaca merupakan rambu ya, rambu buat kita yang ingin berbisnis atau mulai bisnis seperti itu ya, karena kita ingin apa yang kita sedang usahakan mendapatkan berkah bukannya murka ya, seperti berkah Allah bukannya murka. Ini adalah rambu ya yang harus kita jaga seperti itu. Alhamdulillah ya, semoga ini menjadi apa istilahnya bisa menjadi apa namanya ya, rambu atau patokan-patokan kita dalam memulai bisnis kita. Oke, untuk berikutnya adalah sambutan dari Sekretaris Yayasan Senyum Ibu Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Iva Fauziah. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Camat Johar Baru, sudah hadir belum ya? Ibu Helmi, Nur Helmi ya, atau mungkin yang mewakili. Kemudian narasumber-narasumber yang akan mengisi acara, Ibu Dr. Dini Safitri, Ibu Nada Arina Romli ya, Magister Ilmu Komunikasi, kemudian Ibu Dania Siregar, Magister Sains, dan seluruh peserta Zoom pada acara ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di dalam Zoom ini ya. Perkenalkan, saya Iva sebagai perwakilan dari Yayasan Senyum Ibu Indonesia menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak dan panitia khususnya gitu ya yang telah mengadakan acara ini. Semoga dengan adanya acara ini dapat memberikan banyak ilmu bagi peserta, terutama bagi perempuan yang menekuni dunia bisnis. Perlu diketahui juga Yayasan Senyum Ibu Indonesia ini concern terhadap ibu, perempuan, dan anak-anak gitu ya. Kami juga akan selalu mensupport acara-acara yang meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi para perempuan khususnya. Karena ibu dan perempuan itu adalah pencetak generasi bangsa. Itu saja sambutan dari saya. Semoga ilmu-ilmu yang kita peroleh di sini bisa kita aplikasikan ya, terutama di dunia bisnis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Iva Fauziah yang telah menyampaikan sambutannya dan sekaligus memperkenalkan tentang Yayasan Senyum Ibu Indonesia. Untuk berikutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Ibu Camat Johar Baru, Ibu Nur Helmi Safitri. Tapi saat ini beliau diwakilkan oleh Ibu Nadiroh. Ya, semoga sudah hadir ya Ibu Nadiroh ya. Waktu dan tempat, waktu kami persilakan, silakan Ibu.
Mohon maaf, apa Ibu Nadira sudah hadir? Oke, karena belum ada jawaban sampai saat ini, ibu-ibu, mungkin juga ada bapak-bapak di sini. Kita lanjut ke acara berikutnya saja ya, yaitu acara inti seminar online tentang membangun komunikasi persuasif dalam menarik minat konsumen. Ya, Masya Allah, ini menjadi satu tema yang sangat menarik ya, karena beberapa tahun belakangan ini, terutama di masa pandemik ya, kehadiran perempuan yang menekuni dunia bisnis itu semakin meningkat ya, saya perhatikan ya. Lalu usaha ini yang dimulai dari bisnis rumahan, tapi Masya Allah jadi ada yang skup nasional, bahkan sampai ada yang internasional. Masya Allah ya. Jadi, nah untuk para pemula ini butuh butuh panduan atau arahan-arahan ya, agar nanti bisnisnya ya bisa menjadi lebih sukses ya, tanpa nanti meninggalkan kewajiban di rumah ya. Saya sih berarti seperti itu ya. Bagaimanapun tugas perempuan itu memang lebih utama di rumah, tapi tidak ada salahnya juga sambilan bisnis, jadi bisnis rumahan. Nah, untuk arahan-arahan ya, tips-tips kesuksesan bisnis ini, mari kita dengarkan arahan-arahan dari para pemateri kita yang akan disampaikan oleh yang pertama adalah Dr. Dini Safitri. Beliau adalah dosen. Suaranya mana yang lebih pelan lagi? Ya, dosen program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu pembicara kedua kita adalah Ibu Nada Arina Romli. Beliau adalah dosen program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan yang ketiga, pembicara kita atau narasumber kita adalah Ibu Dania Siregar. Beliau adalah dosen program studi S1 Statistika Universitas Negeri Jakarta. Kepada mereka para Sri Kandi yang Masya Allah ini, kita persilakan untuk menyampaikan ilmu-ilmunya, dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang hadir, silakan kita menyimak ya materi yang akan diberikan oleh kepada mereka. Waktu dan tempat saya persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Mariani. Cuma sebelumnya tadi saya dapat pesan dari Bu Fari untuk sambutan diganti ke Bu Mariatun dari perwakilan PKK Kecamatan. Apa jadi kita dengerin sambutan? Kalau beliau sudah hadir, silakan untuk duluan ya. Gimana Bu Dini? Boleh, Bu Mariatun sudah hadir. Oke. Ibu Mariatun sebagai perwakilan dari Ibu Camat yang merupakan anggota PKK ya. Silakan untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada suaranya belum, Mbak? Waalaikumsalam. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Terima kasih atas waktunya, dan ini mendadak sekali ya kami dikasih tahu untuk kasih sambutan, dan kemarin sih memang Ibu Eni sebagai sekretaris PKK Kecamatan meminta kami sebagai Pokja 2 untuk hadir di acara ini. Jadi sekedar informasi aja. Jadi kalau ada kegiatan itu kami dari PKK tidak semuanya hadir, tapi sesuai dengan Pokjanya. Jadi kalau yang diundang sesuai temanya ya. Kalau temanya tentang kayak sekarang kan komunikasi efektif, saya lupa, tentang komunikasi efektif, dan belakangnya itu tentang ekonomi gitu kan, itu berat membangun bisnis ya bisnis. Nah itu masuknya ke Pokja 2, karena memang Pokja 2 itu membidangi ekonomi masyarakat gitu. Jadi memang benar pas Pokja 2 yang hadir. Ini di sini ada saya sebagai Wakadua Kecamatan Johar Baru dan Ibu Nadiro sebagai Ketua Pokja 2 PKK Kecamatan. Ya, kami terima kasih juga karena sudah diundang dalam acara ini. Nah kebetulan Bu Nadiro juga hadir.
Bu Nadira adalah Ketua Pokja 2 PKK Kecamatan. Biasanya kami yang biasa mendata UP2K sekecamatan Johar Baru, dan kami juga yang membina mereka untuk ikut pembinaan ya. Jadi UP2K itu membidangi usaha keluarga, unit keluarga. Bu Nadira bisa bantu? Ya, jadi usaha semuanya wanita ya yang punya usaha kami tampung, dan di bawah naungan PKK, maka dia termasuk anggota kami gitu. Kami sudah mendata juga, dan biasanya kami mengadakan lomba-lomba kepada perempuan-perempuan yang sudah punya usaha itu. Jadi memang kita mencari perempuan yang punya usaha, jadi tidak mengandalkan usaha laki-laki ya. Dan kebetulan dan ini masuk sekali dengan kegiatan kami gitu. Mungkin biar PKK kelurahan bisa ikut, mungkin diundang juga ya. Jadi atas nama PKK Kelurahan Tanah Tinggi, PKK Kelurahan Johar Baru, PKK. Jadi 4 kelurahan itu kalau bisa diundang juga, jadi biar bisa ikut acara ini. Kalau kemarin itu jadi kayak sekarang yang diundang cuman PKK kecamatan, ya. Jadi yang hadir ya cuman 2 doang kayaknya. Tapi mudah-mudahan, karena saya lihat di grup Kulwa Parenting itu PKK kelurahan sudah ada yang hadir juga, mudah-mudahan mereka bisa ikut juga, ya. Jadi untuk kedepannya mungkin PKK akan mengikuti acara sesuai dengan materinya. Kalau materi tentang kesehatan itu biasanya yang akan hadir Pokja 4 ya. Kalau masalah agama seperti sekarang nih Ramadan atau apa, itu nanti akan yang hadir itu Pokja 1 ya. Dan mungkin juga nanti kalau tentang tanaman, terus tentang tentang kreativitas tanaman dan atribut ketanahan gitu, itu nanti akan hadir Pokja 3 ya. Enggak apa-apa nanti kalau itu mengundang lewat PKK kecamatan, nanti yang hadir itu mungkin sesuai Pokjanya, karena kami diminta fokus mengikuti acara tersebut. Kayak sekarang nih acara ini kami tetap membuat laporan, karena PKK itu administrasinya memang benar-benar tertata. Jadi setiap kegiatan yang kami ikuti akan kami buat laporannya. Jadi insya Allah kalau kegiatan-kegiatan ini diikuti dengan baik, akan berjalan akan masuk ya ke administrasi kami juga gitu kegiatan itu. Ya. Kami sangat antusias dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan kami diundang kembali dengan agenda yang lainnya, dan kami ucapkan juga kepada Ustazah dan Dini ya, semoga materinya bisa bermanfaat buat kami semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Nadira mau nambahin sebagai Ketua Pokja 2. Tidak usah, Bu Atun kan sambutan. Oh yaudah, terima kasih. Mungkin dari kami ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Kami kembalikan kepada host. Terima kasih kepada Ibu Mariatin yang telah menyampaikan sambutannya mewakili Ibu Camat Johar Baru ya. Alhamdulillah tadi kita jadi tahu ya bidang-bidang di PKK ya kecamatan gitu. Dan ini jadi bahan masukan buat Yayasan Senyum Ibu Indonesia. Jika ada acara seminar-seminar lagi, kita mengundang bukan cuman langsung topnya gitu kecamatannya, tapi juga tiap DPR-nya diundang sesuai dengan temanya gitu. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Mariatun dan kepada Ibu Nadira, alhamdulillah sudah hadir, sudah bergabung bersama kami. Ya, untuk selanjutnya kita simak ya, ini acara intinya. Kita dengarkan, kita simak pemaparan dari para narasumber kita.
tentang membangun komunikasi persuasif untuk menarik ya minat konsumen. Ya, silakan kepada para narasumber, kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Mariani selaku MC dan YSCI selaku mitra dari kegiatan kami. Sebelumnya saya izin dulu untuk share screen ya, Ibu-ibu. Sudah terlihat Ibu-ibu? Ya, sudah Bu, alhamdulillah. Nah, kalau saya perbesar apakah kelihatan? Ini cukup ya. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, pada pagi hari ini, walaupun masih puasa, tapi Ibu masih semangat ya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini yang berjudul Komunikasi Persuasif dalam Menarik Minat Konsumen. Jadi sebetulnya apa yang mau kami sampaikan di sini adalah teori ya, cuma teori yang kami dapatkan di perkuliahan mengenai bagaimana sih cara untuk menarik minat konsumen agar bisa melakukan pembelian. Sebelum saya mulai, apakah di sini ibu-ibu ada yang memiliki bisnis? Apakah ada? Saya baru mau mulai Bu Deni. Bu Mariani bisnis apa nih kalau gue tahu? Saya ini lagi mau coba bisnis susu kurma ya. Susu kurma ya Bu ya? Iya, susu kurma. Iya, tepat sekali nih sebenarnya momen Ramadan ya, karena kita memang butuh tuh suplemen seperti susu kurma untuk menjaga stamina kita selama Ramadan. Bisa dimulai nih Bu, karena ini timingnya tepat gitu. Ada lagi ibu-ibu yang lain yang memulai bisnis? Atau sudah bisnisnya sudah jalan? Ada dari ibu-ibu di sini yang mau share dulu? Belum? Ya mungkin nanti di sesi tanya jawab mungkin ya. Saya lanjut saja ke materi. Jadi di materi kali ini kita akan belajar teorinya dulu ya Bu ya. Kalau ibu-ibu mungkin sudah jago prakteknya, tapi mungkin teorinya belum. Jadi menurut teori, komunikasi persuasif merupakan salah satu kajian komunikasi yang sering digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kata kuncinya dalam komunikasi persuasif adalah mempengaruhi gitu. Jadi kalau kita ingin mempersuasif orang, berarti kita melakukan komunikasi dengan tujuan mempengaruhi. Dipengaruhi apa nih gitu kan? Karena ini berhubungan dengan minat konsumen, maka yang dipengaruhi adalah orang lain dalam berbagai hal terhadap apa yang ditawarkan. Jadi kita menawarkan produk. Jadi kalau di bisnis ibu-ibu ya, yang ditawarkan adalah produk yang dijual. Kalau contohnya Bu Mariani kan tadi susu kurma. Jadi Bu Mariani berusaha mempengaruhi orang lain untuk bisa mengkonsumsi susu kurma buatan Bu Mariani. Atau mungkin di sini Bu Mariani bukan sebagai produsernya, mungkin cuma sebagai distributor. Jadi mempengaruhi produk yang ditawarkan oleh Bu Mariani gitu. Jadi kenapa kita harus melakukan komunikasi persuasif? Karena kita ingin mempengaruhi orang biar dia tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Jadi sebenarnya komunikasi persuasif ini bukan berhubungan dengan penjualan saja, bisa untuk hal yang lain. Apapun yang kita tawarkan, kita pengaruhi orang untuk bisa memakai atau menggunakan, membeli apa yang kita tawarkan. Nah, persuasif secara teori adalah untuk merubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang. Bentar ya, Bu. Jadi yang dipengaruhi adalah satu kepercayaan. Jadi kalau kita punya produk gitu ya, produk kita ini harus dipercaya dulu sama masyarakat ya. Misalkan susu kurma buatan Bu Mariani itu selain enak itu ya, halal udah pasti gitu kan, bergizi tinggi, berkhasiat, menjaga stamina dan lain-lain. Jadi harus dibangun kepercayaannya dulu. Lalu yang kedua adalah sikapnya. Bagaimana sikap konsumen terhadap produk kita? Yang kita harapkan adalah mereka merespon dengan baik gitu kan. Produk ini bagus, oke, keren misalkan gitu.
Lalu yang ketiga adalah perilaku. Perilaku yang kita harapkan tentunya kalau ini berhubungan dengan produk yang ditawarkan adalah pembelian. Jadi persuasif ini kita lakukan supaya kita mendapatkan kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Dalam hal ini misalkan penjual atau distributor. Ini adalah pembelian ya, call to action, pembelian. Pembeliannya adalah pembelian yang berulang, bukan sekali pembelian gitu. Nah, komunikasi persuasif ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama adalah membentuk tanggapan, memperkuat tanggapan, dan mengubah tanggapan. Tanggapannya yang pasti adalah kalau untuk produk ini adalah pembelian ya. Jadi mereka pertama tertarik dulu. Yang tadinya mereka tidak tahu bahwa Bu Mariani misalkan menjual susu kurma, mereka jadi tahu gitu kan. Mereka jadi tahu produknya seperti apa. Terus mereka cari-cari referensi ya mengenai produk Bu Mariani. Lalu akhirnya kalau mereka merasa cocok dan tertarik, mereka akan melakukan pembelian. Jadi kita bentuk dulu ya, bentuk bahwa kita menjual produk susu kurma misalkan. Terus tanggapannya bagaimana? Apakah mereka tertarik gitu ya untuk melihat-lihat dulu outlet kita gitu ya. Outlet di sini bisa di sosial media ya, misalkan di IG kita tampilkan foto-foto produk kita yang menarik perhatian, terus mereka lihat-lihat gitu kan. Semakin sering mereka lihat, lalu berubah tanggapannya, yaitu yang tadi cuma melihat, akhirnya berubah menjadi membeli. Lalu selanjutnya ya, sepertinya ada kendala. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif agar berhasil. Jadi tadi kan kita sudah melakukan komunikasi persuasif ya, tapi nggak semuanya berhasil. Nah, bagaimana biar berhasil? Itu ada caranya. Yang pertama adalah sumber pesan atau komunikator mempunyai kredibilitas yang tinggi. Jadi kita sebagai penjual dalam hal ini ya, ini harus mempunyai kredibilitas gitu. Kredibilitas ini adalah kepercayaan ya dari konsumen bahwa kita memang seorang penjual yang baik, penjual yang jujur misalkan ya. Nah, jadi kita dipercaya. Jadi apapun yang kita sampaikan sebagai orang yang memiliki kredibilitas atau kepercayaan dari para konsumen, mereka percaya apa yang kita tawarkan. Jadi makanya kalau misalkan ini produknya sudah meluas gitu kan, dicari namanya bintang iklan gitu ya. Bintang iklan itu pasti orang-orang yang mempunyai kredibilitas tinggi. Kredibilitas tinggi di sini adalah dia dikenal sebagai sosok figur yang baik atau pengikutnya yang banyak gitu ya, followersnya yang banyak. Akhirnya dia dipilih menjadi bintang iklan. Nah, kita juga sebagai seorang sales misalkan ya, atau penjual produk ya, kalau punya kredibilitas yang baik yang dikenal oleh masyarakat yang baik, nah mereka juga pasti akan tertarik membeli produk kita. Lalu setelah dari sisi komunikatornya atau sisi dari penjualnya, lalu bagaimana yang keduanya? Yang kedua itu adalah pesannya. Nah, saat kita mempromosikan barang-barang produk kita ini, kita menyampaikan pesannya masuk akal atau tidak gitu ya, salah satunya. Jadi misalkan kalau kita menawarkan produk kecantikan, misalkan ya, krim pemutih wajah atau apa. Tapi kalau kita bilang kata-kata yang tidak masuk akal, misalkan, ayo pakai produk ini dalam waktu seminggu akan jadi putih. Nah, kan itu kurang masuk akal ya, masa dalam waktu seminggu bisa jadi putih misalkan itu. Jadi pemilihan pesan ini penting. Jadi kita lihat siapa menyampaikan pesan, lalu pesannya sendiri itu seperti apa, apakah logis, apakah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ini harus kita punya strategi sendiri dalam menyusun pesan untuk mempengaruhi pelanggan atau konsumen. Lalu yang ketiga adalah pengaruh lingkungan. Jadi kalau misalkan ingin menjual sebuah produk, kita harus lihat penerimaan lingkungan tersebut terhadap produk ini seperti apa. Misalkan kita, ini sebuah contoh saja ya, misalkan kita ini adalah penjual daging ya, misalkan penjual daging. Tapi ternyata lingkungan tempat tinggal di sana itu tidak mengkonsumsi daging tersebut. Jadi sepersuasif apapun kita lakukan tidak akan berhasil karena masyarakat tersebut tidak mengkonsumsi daging misalkan gitu. Tapi mereka adalah masyarakat yang vegetarian. Jadi itu pasti pengaruh yang kita lakukan tidak akan berhasil. Jadi kita harus melihat ya pasar kita itu siapa, apa yang mereka butuhkan. Nah itu kita sesuaikan dengan pesan kita.
Dan yang terakhir adalah pesan itu harus berkesinambungan, jadi harus terus-menerus. Jadi yang kita pesankan harus diulang-ulang. Makanya kalau kita lihat iklan ya, iklan itu kan diulang-ulang terus ya, diulang-ulang terus. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu trik agar komunikasi persuasifnya berhasil. Karena pesan yang diulang-ulang terus itu akan menimbulkan ketertarikan pada akhirnya. Nah, itu faktor-faktornya. Nah, secara teori, persuasif ini sifatnya memperkuat. Jadi kalau kita ingin mempersuasi seseorang, jadi kita harus memberikan pesan yang memperkuat pesan yang lain. Misalkan tadi ya, Bu Mariani ingin menjual produk susu kurma gitu kan. Nah, susu kurma udah banyak nih, tapi apa sih keunggulan dari produk Bu Mariani ya? Nah, itu diperkuat. Produk saya ini lebih fresh misalkan gitu, atau lebih enak gitu, atau lebih legit misalkan gitu ya. Jadi pesan-pesannya ini harus diperkuat gitu ya. Lalu kita juga dalam pesan itu tidak memberikan kata-kata saja ya, tapi ada ilustrasinya, misalkan ada gambarnya, ada videonya misalkan, atau ada komen-komen dari para pelanggan yang menyatakan ini memang enak gitu kan. Nah, selain itu juga harus ada informasi yang penting dan dibutuhkan oleh konsumen. Jadi ini sifatnya memperkuat, memberikan ilustrasi, dan menyodorkan informasi kepada khalayak. Untuk melakukan persuasi, seseorang itu harus memiliki penalaran. Jadi dalam pesan yang kita sampaikan itu, kita harus memiliki penalaran, maksudnya pemikirannya. Harus ada bukti-buktinya. Jadi nggak cuma sekedar kata-kata ini enak gitu kan, tapi buktinya apa? Ternyata ada komen loh, ada video komen dari konsumen gitu. Jadi ada buktinya. Mereka senang, mereka suka, mereka pesan kembali. Misalkan ada komen, ya ini enak, saya setiap 2 hari sekali selalu pesen nih sama Bu Mariani misalkan gitu. Jadi itu ada bukti konkret ya untuk mempersuasi. Lalu juga ada daya tarik memotivasi. Jadi dari pesan yang kita sampaikan gitu ya, ada biasanya ya untuk berjualan, misalkan di Instagram atau apa, nggak selalu jualan aja. Kadang-kadang kita selipkan ya hal-hal yang lain, misalkan hal-hal yang berhubungan dengan produk itu. Misalkan kalau sudah nanti ada pesan-pesan, bukan pesan ya, misalkan poster atau pamflet yang berhubungan dengan manfaat kurma, manfaat susu kurma, atau yang lain. Jadi nggak cuma sekedar jualan aja, tapi ada hal-hal lain yang kita sampaikan di dalam platform kita, misalkan IG penjualan atau yang lain. Dan lalu ada daya tarik kredibilitas. Jadi dalam persuasi ini kita juga penting ya, tadi kan ada komen dari konsumen gitu kan. Nah, konsumen yang kita cari juga kalau bisa juga yang mempunyai followers yang banyak gitu di IG-nya. Kan kita saling berteman ya, ibu-ibu di IG, terus kita lihat berapa nih followersnya, oh followersnya udah 500 misalkan gitu ya. Boleh nih dia sering langganan sama saya jadikan dia endorse dari produk saya gitu. Ini adalah daya tarik kredibilitas. Gitu. Lalu ada manajemen pemasaran yang mengenal 4 strategi pemasaran yang disebut dengan bauran pemasaran atau yang kita kenal dengan 4P. 4P ini bahasa Inggris ya, produk, place, promotion, and price. Kalau bahasa Indonesianya, produk, distribusi, promosi, dan harga. Jadi kita harus tahu nih, produk kita, keunggulannya apa. Yang kita tonjolkan adalah semua orang jualan barangnya sama, tapi keunggulan kita apa dari mereka. Nah, itu yang harus kita tonjolkan. Terus distribusinya, tempat kita menjual di mana gitu. Kita harus perhatikan platform-platform penjualan. Apakah cukup cuma di grup WA gitu kan, atau kita mau ke Instagram, atau mau ke marketplace gitu ya, marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan yang lain-lain gitu. Lalu kita juga pintar dalam melakukan promosi. Promosi misalkan kita ada diskon, atau ada produk baru yang launching, dan yang lain-lain, kita pintar melihat situasi tersebut. Dan kalau bisa harganya ini juga disebutkan, karena kalau misalkan kita men-skip harga ya, itu kan nanti kita akan banyak chat datang nanyain harga segala macam. Tapi kalau kita memang punya waktu untuk melayani banyak pertanyaan, itu nggak apa-apa. Tapi kan biasanya kan kita punya kesibukan yang lain ya.
Jadi kalau di bauran pemasaran nih harga memang jadi sesuatu yang memang dipasarkan. Ini harga barangnya berapa. Lalu pemasaran tidak hanya membicarakan produk ya, bukan membicarakannya 4 tadi saja gitu ya, produk, harga, dan distribusi, tapi juga harus bisa mengkomunikasikannya kepada masyarakat agar dikenal dengan lebih luas gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu ya, untuk misalkan susu kurma, kita produksi berapa, atau kita bukan produksi, kita cuma distributor. Kalau distributor sebenarnya lebih enak ya, karena kita cuma menjadi tangan ketiga kita tidak capek, tidak lelah gitu karena kita bukan produsennya, dan keuntungan kita lebih banyak karena waktu kita untuk kegiatan yang lain juga lebih banyak. Tapi kalau produsen gitu ya dalam situasi Ramadan kayak gini kan ini pasti akan sedikit mengganggu aktivitas kita Ramadan karena kita sibuk untuk memproduksi tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah untuk mengkomunikasikan produk disusun suatu strategi yang sering disebut dengan bauran pemasaran atau promotion mix. Ini ada iklan, pemasaran langsung, promosi penjualan, penjualan personal, dan pemasaran yang interaktif. Jadi kalau kita punya produk, kita harus mengiklankan ya, Ibu. Iklan di sini bisa dalam bentuk poster, atau yang paling menarik kan sekarang orang lebih suka nonton video ya. Jadi kita mungkin harus bisa belajar juga bagaimana sih bikin video untuk mengiklankan produk kita. Lalu kita juga harus punya waktu ya untuk memasarkan langsung. Memasarkan langsung, lalu ada promosi penjualan, bisa dengan potongan harga yang seperti tadi ya, sudah dikonfirmasi potongan harga, atau ada launching produk baru. Ini bisa dibuat event-event khusus ya di dalam promosi kita. Lalu ada penjualan personal ini adalah penjual yang langsung ya, door to door. Kalau misalkan kita ada waktu, kita bisa melakukan itu. Atau cukup memasarkan secara interaktif di platform-platform media sosial yang sudah ada. Interaktif di sini ada interaktif ya, antara penjual dan pembeli dalam platform-platform tersebut. Nah, selanjutnya adalah untuk memasarkan era sekarang ya, pasti kita nggak terlepas dari menggunakan yang namanya social media marketing. Nah, kenapa sih kita perlu ya untuk bisa menggunakan social media marketing ini dalam berjualan? Yang pertama, kenapa kita menggunakan social media marketing? Karena kita ingin membangun hubungan dengan konsumen secara aktif. Jadi, yang namanya hubungan dengan konsumen ini harus kita jaga dengan baik dan kita harus aktif gitu kan, karena keaktifan kita gitu itu juga bagian dari kredibilitas kita ya. Bagian dari kredibilitas kita sebagai penjual atau sebagai distributor. Lalu yang kedua adalah kita dalam kegiatan media sosial marketing ini ingin supaya orang-orang yang ada di media sosial ini ya kenal dengan produk kita. Jadi meningkatkan pengenalan akan produk. Produk kita lebih dikenal oleh orang-orang. Lalu mereka juga lebih ingat dengan produk kita. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan sosial media marketing, orang lebih ingat, lebih kenal produk kita, dan kalau mereka yang tadi ya, kalau pesan itu dilakukan secara berulang-ulang, akhirnya mereka tertarik untuk membeli, dan sekali mereka membeli dan mereka merasakan kita memberikan pelayanan yang terbaik ya buat mereka ya, akhirnya mereka loyal terhadap produk kita. Yang ketiga, media sosial ini adalah sebagai outlet. Jadi misalkan kita nggak punya warung, nggak punya toko gitu kan, tapi ada media sosial. Nah ini adalah warung kita di media sosial itu. Dan di sini kita bisa membagi informasi yang penting untuk produk kita. Misalkan ada rasa terbaru nih dari produk Bu Mariani, kita bagi nih ada informasi pentingnya gitu. Atau ada big sale gitu ya, pas nanti mau lebaran ada big sale, kita informasi penting di sosial media kita. Dan kalau misalkan nanti ada komen-komen negatif gitu kan, karena ini sifatnya interaktif, kita langsung bisa menyanggah informasi negatif tersebut. Dan sosial media sekali lagi tempat untuk memberikan diskon eksklusif dan membuat orang merasa dihargai secara khusus. Contohnya kalau kita menjawab chat-chat mereka kan
chat-chat dari konsumen gitu ya di dalam sosial media langsung gitu ya, nggak pakai lama misalkan ya. Makanya kalau misalkan ada orang yang mau meng-hire admin buat penjualan di medsos, salah satu syaratnya adalah gercep gitu ya, gerak cepat gitu. Jadi karena kenapa? Karena membuat orang merasa dihargai secara khusus gitu. Jadi orang-orang pemegang akun sosmed ini harus gercep supaya membuat konsumen merasa dihargai. Dan yang terakhir, kenapa kita memakai sosial media marketing? Karena kita mau belajar. Kenapa kita mau belajar? Karena di dalam sosial media marketing itu selalu ada aja fitur-fitur pengembangan yang ditambah ya oleh media sosial itu, bagaimana supaya jualan kita nih bisa meningkat gitu. Kenapa? Karena di situ ada beberapa fitur. Contohnya adalah fitur tentang profil demografi. Jadi kan kita bisa lihat ya insight dari siapa sih orang yang sering berkunjung ke alamat media sosial kita. Kita bisa lihat tuh orang-orangnya dari mana aja, perempuan atau laki-laki misalkan gitu ya. Terus perilaku pelanggan bisa dilihat berapa lama sih mereka itu melihat-lihat gambar-gambar yang ada di media sosial kita. Nah, kita bisa lihat tuh postingan mana yang paling banyak dikunjungi. Nah, dari postingan yang paling banyak dikunjungi ini kita bisa memberikan promo-promo khusus kepada yang paling banyak dikunjungi. Atau kita bisa membuat sesuatu yang baru ya, yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Dan karena media sosial ini sifatnya open ya, tidak close gitu, tidak privat. Jadi kita bisa belajar juga dari pesaing-pesaing kita. Misalkan penjual susu kurma kan banyak ya. Nah, kita ikutin juga nih penjual yang paling banyak menjual gitu kan, atau yang followersnya paling banyak. Kenapa sih dia bisa begitu? Apa yang dia pakai? Dia pakai promotion apa? Pakai iklan apa gitu kan? Kita bisa belajar dari mereka. Itu adalah keuntungan dari kita menggunakan sosial media marketing. Selanjutnya kita belajar mengenai karakteristik promosi penjualan. Jadi yang namanya kita melakukan promosi berarti kita harus melakukan sesuatu yang menarik perhatian. Yang menarik perhatian pelanggan apa sih gitu kan? Nggak selalu potongan harga sih sebenarnya, hal-hal yang lain. Misalkan ada informasi yang memang dibutuhkan oleh konsumen ya, kita memberikan informasi tersebut yang dibutuhkan oleh konsumen secara intensif. Jadi namanya promosi penjualan kita lakukan secara intensif. Jadi iklan-iklannya terus, jadi update terus ya. Medsos kita tuh update terus gitu. Terus yang terakhir adalah selalu ada ajakan untuk membeli produk atau call to action. Jadi walaupun nanti kita share-nya tuh bukan selalu ini ya promosi penjualan, tapi ada sesuatu misalkan manfaat kurma gitu kan, manfaat susu kurma, sesuatu yang bersifat edukatif, tapi nanti ujung-ujungnya selalu ada ajakan untuk pembelian gitu. Jadi selalu ada call to action. Lalu kita belajar mengenai 3 fungsi utama studi komunikasi persuasif. Jadi kenapa sih kita harus melakukan komunikasi persuasif? Yang pertama untuk melakukan fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap apa? Yang tadi kan persuasif itu adalah untuk bisa mengubah kepercayaan, mengubah sikap dan perilaku pada akhirnya. Nah, kita mengawasi para konsumen kita, sejauh mana mereka percaya kepada kita, sejauh mana sikap mereka baik terhadap kita atau loyal terhadap kita, dan sejauh mana perilaku pembelian mereka. Jadi sejauh mana mereka berulang membeli gitu kan, frekuensinya berapa kita awasi. Nah, ini sekaligus untuk tetap bisa mempertahankan kelebihan dari produk kita. Lalu yang kedua adalah kenapa kita perlu melakukan komunikasi persuasif? Ini sebenarnya juga dari usaha kita sebagai produsen atau distributor untuk melindungi konsumen. Jadi karena kita mengawasi para konsumen kita juga harus menjaga produk kita dan dengan cara memberikan perlindungan kepada konsumen. Jadi karena kita ingin selalu produk kita terbaik, nah berarti konsumen tidak kita kecewakan, apalagi sampai menimbulkan konflik atau kasus gitu ya. Maka kita melakukan komunikasi persuasif gunanya untuk melindungi konsumen juga.
Dan yang terakhir adalah untuk memberikan pengetahuan bahwa sesuatu yang kita sampaikan untuk mengubah kepercayaan sikap dan perilaku itu adalah untuk juga mengedukasi para konsumen agar bisa menjadi konsumen yang cerdas ya dalam membeli produk. Beli produk itu yang mutunya bagus. Nah, mutunya bagus itu adalah dengan kita menjaga produk kita menjadi produk yang kualitasnya tidak berkurang gitu. Mutunya minimal tetap, kalau bisa sih bertambah ya, tapi tidak berkurang. Jadi ada fungsi pengetahuan. Nah, ini slide saya yang terakhir ya, mengenai etika komunikasi persuasif. Yang pertama adalah tidak menggunakan data palsu. Jadi kalau kita mau mengajak orang, menawarkan sesuatu kepada orang, tapi datanya palsu, apa mereka akan percaya kepada kita? Enggak kan? Bagaimana sikap mereka? Pasti mereka negatif ya kepada kita. Dan perilakunya pasti berubah untuk menjauhi kita, karena kita menggunakan data yang palsu. Jadi nanti kalau misalkan dalam berjualan, pasti harus yang real picture ya, bukan fotonya apa, ternyata barangnya yang sampai lain, kayak gitu. Jadi tidak menggunakan data yang palsu. Lalu yang kedua adalah tidak diperkenalkan secara sengaja menggunakan alasan yang meragukan. Jadi kalau kita membuat pesan yang tadi ya, pesan yang kita sampaikan itu harus yang masuk akal, harus yang logis, harus yang edukatif ya. Karena tadi tujuan kita sebenarnya melakukan komunikasi persuasif adalah untuk perlindungan konsumen dan memberikan pengetahuan dan pengawasan agar konsumen itu menjadi konsumen yang loyal. Lalu yang ketiga, tidak diperkenalkan menyatakan diri sebagai ahli pada subjek tertentu, padahal bukan ahlinya. Jadi pas kita membuat iklan, terus menggunakan endorse gitu ya, bintang iklannya, terus dia bilang saya adalah ahli yang merekomendasikan untuk memberikan produk ini nggak diperkenankan karena ini tidak sesuai dengan etika gitu. Karena kan tadi ya kita supaya tidak terjadi konflik ya, kalau misalkan nanti ternyata produk kita kenapa-napa ya, kita tidak dibilang menggunakan data yang palsu karena mengklaim sebagai seorang ahlinya. Lalu yang keempat, tidak diperkenankan untuk mengajukan hal-hal yang tidak berkaitan untuk mengalihkan perhatian dari isu yang menjadi perhatian. Jadi kalau misalkan nanti kita ingin promosi untuk kualitas produk kita aja, keunggulannya apa. Jangan menyerang produk lawan ya, jangan menyerang produk lawan. Atau kita mempromosikan tapi ada ujaran kebencian gitu, itu nggak boleh. Gitu kan. Nanti kena undang-undang ITE nih, Ibu. Dan tidak diperkenankan untuk menipu. Nah, jadi namanya komunikasi persuasif, kita jualan ya bukan buat menipu ya, tapi memang asli berdagang gitu kan, yang keuntungannya bisa berlipat-lipat tapi bukan menipu. Dan yang terakhir adalah tidak diperkenankan untuk menganjurkan sesuatu yang kita pribadi pun tidak percaya. Misalkan kita menawarkan sesuatu, tapi sesuatu itu kita sendiri, bener nggak sih gitu kan. Jadi ya katakan aja kelebihannya, tapi kita sendiri juga sudah membuktikan bahwa kelebihan produk ini memang bisa menjaga stamina tubuh dan yang lain-lain gitu. Jadi sesuatu yang kita sama-sama percaya. Mungkin itu saja ya dari saya yang bisa saya share. Mungkin lebih banyak pengalaman juga dengan teman-teman saya. Di sini ada Mbak Nada dan Mbak Dania. Dikembalikan kepada MC. Masya Allah. Terima kasih Bu Nini atas ilmunya. Jadi ternyata tidak sesederhana yang saya bayangkan ya kalau mau mulai bisnis. Tapi apa yang dipaparkan oleh Bu Dini cukup mudah dicerna gitu. Alhamdulillah ya. Jadi memang ini menjadi rambu-rambu kita yang mau mulai bisnis, termasuk saya. Sebenarnya sudah sih Bu beberapa waktu lalu. Sudah gitu. Dan alhamdulillah tanggapan masyarakat itu lumayan ya. Jadi sudah ada pelanggan-pelanggan setia sih. Gitu. Cuma memang sempat beberapa bulan ini terhenti karena saya sempat pindah ke Palembang beberapa bulan yang lalu. Jadi ketika saya di Jakarta udah pada nagih lagi, kapan nih bikin susu kurma lagi. Jadi sudah ada pelanggan setia sih, alhamdulillah gitu. Tinggal actionnya saja nih. Oke. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang hadir pada hari ini, yuk kita mulai ya sesi tanya jawab ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan nih sama para narasumber kita nih. Ya, saya cukup sangat terinspirasi nih. Masya Allah.
Ya, silakan Ibu-ibu untuk bertanya bisa langsung ya, atau coba cek di kolom chat dulu. Mumpung ada narasumber kita yang Masya Allah nih ahli ya untuk komunikasinya nih, ahli di bidang komunikasi. Bu Dini, saya termasuk orang yang malu nih Bu Dini. Saya dulu jadi. Jadi saya termasuk. Jadi awal kenapa saya jadi akhirnya bikin susu kurma itu awal dari hobi ya, dari kesukaan saya dan keluarga minum susu kurma gitu ya. Jadi sampai suatu saat di masa 1 atau mungkin 2 tahun yang lalu ya, ini lagi ramai bisnis rumahan gitu, ramai bisnis rumahan sampai akhirnya anak-anak saya bilang gini, Umi kita bikin apa ya, bikin usaha apa ya, seperti itu. Ya jadi ramai gitu iklan ya di IG terus di WA gitu. Dan saya termasuk yang akhirnya sering belanja tuh. Saya termasuk yang termakan oleh komunikasi persuasif mereka gitu. Jadi saya termasuk yang terpengaruh tuh dengan iklan-iklan mereka gitu. Kok selama ini kita di konsumen terus sih gitu. Kita bikin apa nih Umi gitu kata anak saya. Akhirnya karena saya itu tadi sering buat susu kurma dan enak gitu ya susu kurma menurut anak saya, yuk kita coba yuk gitu. Akhirnya cobalah sama beberapa sahabat gitu ya, ditawarkan sahabat anak saya, sahabat saya. Dan ternyata tanggapan mereka lumayan gitu ya. Bagus ya, dan mereka akhirnya mulailah mesan-mesan gitu kan. Akhirnya jadi asik sih gitu, jadi asik ya. Cuma itu tadi, benar kata Bu Dini ya, jadi memang ada plus minusnya kalau kita bikin sendiri gitu, terutama masalah tenaga ya. Seperti itu. Akhirnya emang yang enak itu yang tanpa resiko rugi itu jika kita tangan kedua atau tangan ketiga ya. Jadi ini gimana nih menurut Bu Dini nih? Saya jadi takut juga ya, ada rasa ragu, takut ya untuk memulai bisnis yang lebih istilahnya lebih intens ya, maju ke depan gitu, lebih ada rasa khawatir karena itu tadi ya, bayang-bayang misalnya tidak laku ya, terus bayang-bayang capek nyerah duluan ya, nyerah kalau bahasa ibu-ibu tuh. Saya pernah lagi tuh ada juga tetangga yang memulai bisnis PO makanan gitu ya, dia sampai akhirnya pernah terima berapa porsi lagi itu sekitar 50 porsi, akhirnya dia udah nyerah dengan PO tersebut. Jadi kalau nggak salah dia sampai nggak tidur berapa hari gitu ya untuk menyiapkan 50 porsi tersebut ya. Akhirnya dia bilang aduh nyerah deh di statusnya seperti itu. Ya jadi gimana tuh menurut Bu Dini yang kayak gini? Ya sih memang tantangannya kalau kita produsen itu masalah tenaga dan waktu ya Bu Yani gitu. Tapi kalau kita tangan kedua gitu kan, kita lebih banyak fleksibel bisa mengerjakan kegiatan yang lain. Ya jadi kalau misalkan di bulan puasa, kalau saran saya sih untuk bisnis lebih baik kita tangan kedua atau tangan ketiga gitu. Tapi kalau untuk tangan pertama itu bisa mengurangi waktu kita untuk ibadah dan yang lain-lain. Tapi setelah ini sih kita masih bisa untuk memang itu kesibukan kita ya, misalkan kita memang hobinya masak itu ya, atau hobinya bikin susu atau yang lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya itu memang bagian dari keseharian ya berarti itu memang jadi keseharian kita. Tapi kalau bukan bagian keseharian, mungkin kita lebih memilih posisi kita sebagai tangan kedua. Atau kita kalau misalkan punya uang banyak ya misalkan gitu, nah kita lebih memilih untuk jadi investor aja gitu. Kan kalau kayak teladan kita ya Siti Khadijah itu kan sebenarnya beliau tuh lebih ke investor, beliau bukan penjualnya juga bukan distributornya, tapi beliau adalah investornya. Tapi kalau kita memang di posisi tidak mempunyai uang misalkan itu, tapi memang kesibukan kita kayak kita memang memilih job ini ya, pekerjaan ini sebagai pekerjaan kita sehari-hari. Tapi kalau bukan pekerjaan kita, misalkan kita punya tetangga, kita tahu dia memang pekerjaannya adalah memasak, tapi dia nggak punya media promosi gitu kan, dia nggak pinter media promosi, kita tawarkan, mau nggak kalau misalkan saya bantu, saya tawarkan promosinya sekian-sekian, nanti saya cuma ngambil keuntungan berapa persen, sedikit aja kita tawarkan sedikit aja gitu, tapi di situ kita bisa dapat keuntungan, dapat persenan yang memang tidak banyak, tapi berkah juga kan karena kita menolong orang lain gitu Bu. Jadi benar ini pilihan kita mau jadi produsen
karena memang itu adalah pekerjaan kita sehari-hari, atau kalau kita mau cari kesibukan yang menghasilkan, kita bisa memilih menjadi distributor, atau kalau kita punya uang banyak, kita memilih untuk menjadi investornya. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin Mbak Nada atau Mbak Dania mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bisa menambahkan kalau misalkan memang kalau ketika bisnis itu tangan pertama atau tangan kedua itu akan lebih menyita waktunya banyak. Tapi mungkin kalau misalkan kita bisnisnya itu sudah serius dan juga sudah banyak pelanggan, mungkin bisa dicoba untuk menyewa cloud kitchen. Cloud kitchen itu jadi kayak semacam tempat produksi. Jadi perusahaan yang menyediakan tempat dapur sewa atau tempat produksi. Nah, jadi kelebihannya cloud kitchen itu apa? Kelebihannya itu biasanya itu ditempatkan di lokasi-lokasi yang memang premium seperti di Setiabudi atau di Jakarta Barat, itu di dekat Central Park, itu memang orang-orang yang banyak hilir mudik untuk memesan makanan secara online. Nah, selain itu cloud kitchen juga kelebihannya adalah selain menyediakan tempat, mereka juga menyediakan pekerja yang dapat kita untuk memproduksi barang kita. Selain itu juga untuk handle sosial medianya juga mereka bisa handle sosial media kita. Jadi kita nggak pusing-pusing untuk mikirin konten komunikasi persuasifnya itu seperti apa. Selain itu juga mereka ada kurir pribadi, kurir yang bisa mengantarkan pesanan kita. Selain kita bisa memanfaatkan juga untuk GrabFood dan juga GoFood. Nah, untuk GrabFood dan juga GoFood-nya juga itu di manage juga oleh mereka. Seperti itu. Jadi kita sangat praktis ya ketika kita menyewa cloud kitchen. Dan cloud kitchen itu kalau misalnya kita sudah serius jualannya itu menyewanya itu mulai dari 3 juta rupiah kita sudah bisa menyewa untuk cloud kitchen dan kita dapat fasilitas-fasilitas tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ada ilmu baru, ada istilah baru, cloud kitchen. Wah, ini Masya Allah ya. Saya baru tahu nih, Masya Allah. Ada yang mau tambahkan? Mungkin dari narasumber yang lain. Nah, ini saya bacakan dulu ya kali ya. Ini ada pertanyaan di ruang chat nih. Ini ada, bentar, izin bertanya. Apa ada tips untuk kami yang masih bingung untuk mulai dan menentukan jenis usaha yang akan dijalani dan juga belum memiliki modal yang cukup. Karena yang saya pahami ketika mulai bisnis usaha minimal harus siap dengan kondisi tidak untung dahulu di awal ya, seperti itu ya. Silakan Ibu Dini dan narasumber yang lain. Terima kasih untuk Bu Sinta atas pertanyaannya. Kalau untuk memulai usaha ya, yang pasti cari yang memang passion kita, memang kita suka. Misalkan kayak Bu Mara ini contohnya ya, memang suka susu kurma gitu kan, terus anak-anaknya juga susu kurma juga suka, dan memang katanya jadi pembeli terus gitu kan, terus akhirnya berusaha untuk berubah ya menjadi penjual juga gitu kan. Nah, jadi dicari yang passionnya Bu Sinta ini di mana, apakah di kuliner, apakah di garmen misalkan gitu ya, atau di yang lain-lain, itu passionnya Bu Sinta di mana. Jadi kalau kita memang udah suka terhadap suatu barang gitu kan, pasti kita memang seneng gitu nawarin ke orang-orang karena kita memang udah suka sama barang itu kan. Yang tadi ya, etika itu jangan menyampaikan yang kita sendiri nggak percaya gitu kan. Tapi kalau kita memang sendiri udah suka dan pengen orang lain juga ikut mencoba manfaat dari barang ini, ya pasti kita bisa nih mulainya gitu kan, karena kita sendiri sudah sebagai pemakainya gitu kan, sudah membuktikan ini barangnya bagus, oke, keren gitu ya, jadi kita gampang memasarkannya. Itu untuk tipsnya. Terus kalau misalkan yang nggak untung dulu, sebenarnya kita bisa jadi distributor itu. Kalau distributor itu kita nggak ada ruginya gitu kan, karena kita cuma memasarkan barang dari produk orang gitu kan. Tapi kalau misalkan kita yang produsennya nih, nah itu memang harus kerja keras gitu kan, karena kita yang bikin, kita yang masarin gitu kan. Nah itu jadi
untuk memilih usaha yang menguntungkan adalah sebenarnya memang sebagai tangan kedua gitu kan. Tangan kedua, kalau tangan ketiga jatuhnya kita udah mahal barangnya, karena kan di tangan kedua udah ngambil untung, terus kita ngambil untung lagi kan udah mahal. Tapi kalau di tangan kedua ini yang bisa lebih menguntungkan. Jadi kita nggak usah open PO segala macam, karena yang open PO kan si produsen gitu. Karena open PO itu kan kalau misalkan kita memang memilih yang open PO, pastikan bayar dulu baru kita bikinin. Kalau misalkan cuma pesen-pesen doang tapi nggak bayar, sebaiknya jangan gitu. Apalagi kalau misalkan kita memang banyak terlibat hutang gitu. Karena ada teman saya cerita, dia punya banyak utang, terus dia jualan juga gitu kan. Nah, yang mesen adalah orang yang ngutangin. Terus pas udah barang nyampe dibilang, saya nggak bayar ya, potong utang gitu. Nah, jadi kan kita rugi gitu kan, karena sebenarnya kita jualan pengen dapat untung, tapi karena kita punya banyak utang terus kita jualan, ya jadi nggak dapat untung jadinya. Jadi kita harus pintar-pintar juga dalam berjualan. Sebaiknya sih distributor aja gitu, apalagi kalau dalam bulan Ramadan. Jangan menurut saya ya. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Boleh, Bu. Ada Nia? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya ya. Tadi ada yang bertanya bingung memilih usaha apa gitu ya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dini dan Bu Nada ya, itu saya sepakat sekali gitu ya. Dan memang kebetulan saya juga termasuk orang yang sudah mencoba ya, maksudnya dalam artian saya juga termaksud yang berusaha sekarang sedang dalam dunia bisnis gitu. Nah, jadi karena memang ya tadi kata Bu Dini tadi, saya bukan orang yang istilahnya tambahan lah buat saya gitu ya, karena kan saya kan bukan pekerjaan utama saya itu gitu, tapi tambahan. Tapi di sini saya punya niatan ya, saya ingin, kalau kita mendengar itu kan katanya di antara 99 pintu rezeki itu kan dengan berniaga, Bapak Ibu, ya kan? Jadi kalau saya menjadi dosen, saya menjadi pengajar, itu karena saya memang punya passion untuk berbagi ilmu pengetahuan. Tapi kalau untuk kaya sebetulnya berniaga. Jadi kalau mau jadi dosen itu bukan untuk kaya, tapi memang untuk menanam amal jariah, gitu kan, pengetahuan yang seperti itu lah. Ya bukan berarti niaga nggak amal jariah, tapi ada titik-titik tekannya. Semuanya pasti punya proporsi ya Bapak Ibu. Nah tapi yang ingin saya sampaikan di sini dari pengalaman gitu ya, Bapak Ibu, dari pengalaman saya. Walaupun memang basic saya statistika, tapi saya memang mengambil minor ilmu saya ilmu konsumen waktu saya sekolah ya di Institut Pertanian Bogor. Jadi sedikit banyak tentang ini gitu saya bisa menangkap. Ya, jadi Bapak Ibu kalau memilih produknya, ya produk yang tahan lama. Ya, kalau kita reseller. Jadi kalau yang bukan produksi, ya, kan kalau pertanyaan tadi kan ini ya, biasanya Bapak Ibu mohon maaf. Hai. Kalau kita bukan yang punya pekerjaan utama seperti Bu Dini tadi, ya hanya memang tambahan kita gitu ya, dan niatan kita tadi ingin meneladani Rasulullah berniaga gitu ya tadi, karena berniaga juga memang salah satu bagian yang bisa punya pintu surga tersendiri gitu ya, pedagang yang jujur gitu. Jadi ada niatan banyak gitu, plus yang kita bisa dapatkan gitu. Nah, produknya yang tahan lama supaya kita tidak cepat rugi. Jadi ketika kita lagi nggak mood gitu ya, ini saya bicara distributor ya Bu, bukan produsen gitu. Nah jadi kalau kita nggak mood, kita nggak ini ya, nggak stabil kan istilahnya karena bukan utama. Jadi bisa tahan gitu. Ya itu yang tahan lama. Terus kalau bisa juga yang memang sifat konsumsinya itu bisa terus-terusan gitu Bapak Ibu. Misalkan kosmetik gitu ya, itu kan di mana-mana orang butuh gitu ya, yang wanita terutama gitu. Kayak makanan dan minum itu jelas, tapi kalau kita distributor gitu ya, mungkin yang produknya harus kita pertimbangkan tahan lama gitu tadi. Nah, terus yang selanjutnya juga kita melihat ya jejaring sosial kita ya, kalau kita mau memulai ya Bapak Ibu, bukan yang sudah stabil gitu ya. Kalau yang sudah stabil kan tadi udah pakai macam-macam. Tapi kalau kita baru memulai, kita lihat nih jejaring sosial kita ini siapa. Kita harus sudah punya target pasar kita ini ada nggak sih gitu ya.
tambahannya. Jadi kalau kita memang sudah punya passion dengan barang tertentu, sudah tahan lama, tapi kita punya nggak jejaring ke sana? Nah, ini yang perlu dipikirkan Bapak Ibu. Jejaringnya itu kemana harus saya cari supaya saya bisa komunikasi saya mengajak itu ya tepat sasaran kalau kata Bu Nini tadi ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu jual susu kurma berarti kita harus ngelis nih. Oh, ini yang susu kurma ini rata-rata bisa ibu hamil, ibu menyusui. Dan nah, kita coba masuk tuh misalnya ke grup-grup gitu ya yang memang mommy parenting apa segalanya. Nah, kita pas gitu. Ini komunikasi kita saat kita mengajak dan ini kita pas tepat sasaran gitu. Jadi kalau kata ahli, bukan ahli siapa, seorang yang memang bergelut di bisnis usaha ya, itu dia mengatakan kalau kita mempromosikan barang kita ke semua orang, sebetulnya kita tidak sedang berdagang, Bapak Ibu. Jadi itu catatannya. Jadi kalau kita promosikan ke semua orang gitu ya, kita bikin status WA misalnya, itu semua orang ya, oke. Tapi kita nggak spesifik gitu, memberikan misalkan mungkin menawarin ke Japri gitu ya, yang kita sudah punya lah konsumen potensial gitu, siapa. Nah, itu baru kita berdagang. Tapi kalau kita hanya share, sebenarnya kita nggak dagang itu gitu. Ya, jadi sebaiknya ya kayak orang kalau milih lokasi dalam dagang juga kan tempat berdagang juga kan mereka ini ya memperhatikan itu. Ini strategis nggak, dilewatin siapa nggak. Nah, kalau untuk yang online ini kita harus memikirkannya itu tadi, saya punya jejaring kemana nih, gitu ya. Terus saya harus cara pendekatannya kemana nih? Misalnya saya Japri, nah tapi jangan terlalu sering juga Bapak Ibu ya. Jadi nanti orang bosen, orang apa gitu kan. Nah ini juga perlu dipertimbangkan berapa kali kita akan update informasi ke yang bersangkutan. Karena saya sendiri merasa berangkat dari pengalaman ya Bu Marian tadi bilang. Bu Marian bilang tadi saya sebagai orang yang termakan komunikasi persuasif mereka. Nah itu adalah salah satu bentuknya gitu. Jadi kita juga harus ada pengulangan, tapi mungkin jangan terlalu sering, ya apalagi menjapri terlalu sering orang juga akan tidak nyaman. Tapi ada diingetin. Terus setelah dia menggunakan produk kita, ada baiknya kita tanya. Jadi jangan selesai beli udah selesai. Kita tanya dalam artian gimana, ada perbaikan nggak gitu. Jadi dia kan bisa menyampaikan. Kalau memang ternyata produk kita nggak oke kan, di bagian apanya kita bisa improve gitu. Nah, jadi kalau untuk barangnya pilih tadi ya yang tahan lama ya. Terus juga tadi kita harus kalau mau mulai usaha tentukan target pasarnya ada nggak. Jangan kita suka tapi kita nggak punya target pasar, itu percuma ya. Jangan tawarkan ke semua orang yang berarti kita nggak punya target konsumen yang spesifik gitu. Karena kalau begitu untung-untungan aja. Semuanya kan kita inginnya by design, strategi. Nah jadi dilihat di jaring kita, oh saya punya ibu-ibu pengajian, saya punya ini, saya punya itu ya. Kira-kira dibutuhkan mereka ini apa ya? Terus yang sesuai dengan passion kita apa gitu ya. Bisa seperti itu. Karena kalau misalkan kita hanya mempertimbangkan passion kita saja akan sulit gitu. Karena kan kita mau berdagang gitu ya. Jadi harusnya memang orang butuhkan dan memang kalau kita tidak tanda kutip belum laku saat itu bisa tahan dan bila perlu kita yang bisa konsumsi juga gitu. Ya jadi cadangan kita. Nah, memang permasalahan untuk di awal itu modal. Ya modal. Makanya tadi Bu Dini menyarankan ya kalau memang bukan yang utama jadi distributor. Tapi kalau memang Bapak Ibu berniat serius gitu ya untuk menjadi produsen, ya itu juga sebetulnya nggak masalah ya, nggak masalah. Yang penting tadi ya setiap orang kalau mau memulai Bapak Ibu pasti kan ada jatuh bangun ya, tinggal dikuatkan niatnya gitu ya. Terus komunikasi persuasif ke orangnya gitu, ke orang-orang itu ya jangan putus gitu untuk terus menanyakan apa kekurangan produk saya, apa ininya, apa ini. Jadi itu masukan buat kita kalau kita sebagai seorang produsen gitu. Kalau masalah modal ya tentu saja tadi itu investor-investor perlu didekatin. Misalnya ada orang-orang yang percaya nggak kalau di modal saya yang ini gitu ya. Kalau misalkan kita ingin jadi produsen nih Bapak Ibu gitu. Nah, makanya bagusnya kalau investor ketemu produsen, nah itu klop gitu kan. Nah, tapi ya itu tadi ya karena ini saling berniaga gini, ini harus jelas kontraknya. Jangan karena saudara ntar malah rusak silaturahimnya gitu ya. Ini harus diperhatikan juga kan kadang-kadang ini pun saya ini banyak juga ya Bapak Ibu yang karena bisnis malah jadi tidak akur gitu ya. Nah itu jangan sampai gitu karena padahal tujuan utamanya kan kita nggak ke sana. Jadi seperti itu Bu. Pilih produk yang tahan lama, terus juga passion kita itu jadi perhatian ya. Terus yang satu lagi tentukan jejaring yang tepat gitu. Jangan ke semua orang, sama aja kita nggak berdagang kalau ke semua orang. Harus cari yang spesifiknya
dengan usaha-usaha kita. Oke, mungkin itu tambahan dari saya ya, sharing pengalaman dan pengetahuan tentang bisnis gitu. Terima kasih Bu. Oh, Masya Allah. Terima kasih Ibu Dania ya atas tambahan ilmunya nih, Masya Allah. Jadi produk yang tahan lama ya, terus apa jejaring ya, jadi seperti itu. Lalu apa tadi Bu, 3 ya Bu ya, produk tahan lama, terus jejaring satu lagi apa Bu? Saya lupa tadi. Produknya tahan lama, terus jejaring itu kita tentukan. Yang satu lagi berkaitan dengan tadi apa ya? Saya jadi lupa juga. Yang pertama tadi fashionnya tadi ya. Oh, fashion ya, sesuai dengan fashionnya. Kenapa Bu? Tetapkan target penjual. Ya, target penjualnya tadi ya, jangan ke semua orang. Masya Allah, ini saya catat ini Bu, biar nanti saya buat apa ya, buat ilmu ini susu kurmanya mau lanjut, mau dilanjut. Ibu menyusui biasanya Bu banyak. Iya. Karena saya ngerasa juga, saya termasuk konsumen yang merasakan manfaat susu kurma. Sewaktu saya menyusui, itu air susu itu jadi banyak Bu. Betul, saya merasakan manfaat itu. Jadi ini saya jadi promosi produk. Iya. Tapi memang benar di awal produk ya, di awal produksi itu ada rasa takut pasti ada, karena kan memang yang saya jual itu, yang saya produksi itu adalah benda yang mudah untuk basi ya Bu ya, seperti itu. Apalagi yang saya tawarkan itu kan memang apa ya, susu segar gitu kan, terus tidak ada bahan-bahan tambahan yang lain gitu. Nah itu ada perasaan takut sih seperti itu. Strateginya mungkin open PO ya Bu tadi. Oke, itu tambahan lagi tuh open PO. Open PO siapa yang mau gitu kan. Jadi supaya kita nggak terlalu drop untuk keuntungannya. Karena kan kita kan targetnya fresh tadi. Iya, fresh ya. Jadi bisa open PO dulu. Nanti kalau orang udah terkenal dari mulut ke mulut, itu nanti kan open PO-nya jadi banyak. Nah, Ibu udah bisa prediksi kira-kira berapa yang harus saya produksi setiap 1 pekan, Masya Allah. Gitu. Jadi ada datanya Bu. Jadi Ibu juga harus menyiapkan catatan. Ya, saya dalam sekian minggu misalnya dapat sekian orang. Nah, kira-kira kan kalau misalkan kita sudah punya informasi seperti itu, kita bisa dapat nih, saya cukup produksi itu dalam seminggu sekian aja nih, gitu. Kalau ada lebihnya baru, gitu. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaannya sedikit, tapi jawabannya banyak, Masya Allah. Ini yang disebut dengan sedekah ilmu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir nggak usah khawatir bertanya, karena dengan bertanya kita sedekah ilmu. Ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi bukan kita yang ngasih, narasumber yang ngasih, tapi kita jadi dapat pahala sedekah ilmunya, karena dari pertanyaan kita lahirlah jawaban-jawaban yang berkualitas ini. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, untuk berikutnya tadi terima kasih kepada Bu Sinta ya yang sudah bertanya, bagus sekali pertanyaannya, sehingga menghasilkan jawaban-jawaban yang berkualitas juga nih. Oke, kita lanjutkan. Ada yang bertanya lagi, ibu-ibu mungkin dari PKK kecamatan atau peserta yang lain? Assalamualaikum Bu Mariani, izin bertanya. Iya, waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Iya. Siapa nih Ibu? Siapa sebutkan? Sofni. Saya Sofni dari Rawasari. Apa ya? Oh iya Ibu Sofni. Oh ini ya boleh silakan Bu Sofni. Alhamdulillah ini materinya silakan Bu. Sangat. Alhamdulillah saya bisa bergabung dan tadi berharap dari pertanyaan saya nanti saya bisa dapat berkah nih ilmu juga ya dari Amin. banyak berkahnya juga. Izin bertanya untuk semua narasumber. Jadi saat ini saya jadi salah satu reseller buku dari beberapa penerbit. Tapi saya selama ini saya agak terkendala dengan pemasaran gitu. Jadi mungkin kalau boleh minta tips
pertanyaannya dari para narasumber, kira-kira ada nggak waktu-waktu spesial gitu ya untuk kita promosiin dagangan kita. Terus setahu saya kalau kita terlalu banyak ngiklan, justru orang malah males gitu ya, malah terkesannya jadinya ya cuman selintas lalu aja gitu. Iklan-iklan kita tuh jadi selintas lalu aja. Nah itu kira-kira gimana tips-tipsnya? Kemudian kalau misalnya kita japri, komunikasi yang enak di awal tuh seperti apa ya supaya itu tadi tidak terkesan kita sedang berjualan, karena kebanyakan orang kalau di awalnya sudah ini orang kayaknya mau jualan, dia udah narik diri duluan gitu. Alhamdulillah kalau misalnya dibalas waalaikumsalam gitu ya, kita mengucap salam dia waalaikumsalam itu udah alhamdulillah gitu. Kadang-kadang malah nggak ada balasan sama sekali. Nah itu gimana ya? Terima kasih. Itu aja. Ya, terima kasih Bu Sofnia atas pertanyaannya. Ya ini sama ya, pernah juga saya rasakan ada takut-takut juga nih. Terus bagaimana nih caranya nih mempromosikan barang kita, tapi bikin konsumen juga nyaman ya, yang kita tawarkan juga nyaman. Ya, silakan para narasumber kita. Terima kasih Bu Safni untuk pertanyaannya. Jadi reseller ya. Kira-kira bukunya ini apa Bu, kamus atau apa? Buku tentang apa? Banyak sih tentang parenting, tentang kebanyakan buku anak-anak. Buku anak-anak ya. Iya. Yang pertama, kembali ke tadi kan Bu Dani ada bilang kita harus punya jejaring ya, jejaring. Kira-kira jaring kita ini cocok nggak untuk ditawarin buku-buku tersebut gitu. Jadi kalau buku anak-anak kan berarti sasarannya orang tuanya ya. Ya. Sebenarnya saya sih di sini ada Bu Marisa ya. Sebenarnya Bu Marisa bukan pembicara, tapi dia punya pengalaman. Kalau misalkan Bu Marisa bisa ini open mic. Marisa nggak ya? Jadi kalau Bu Marisa ini sebenarnya kisah sukses ya Bu, karena Bu Marisa dulu pernah jualan buku juga, terus sampai jalan-jalan ke luar negeri tuh. Masya Allah. Dari penerbitnya, karena beliau udah sukses ya menjual sampai beberapa buku gitu kan, jadi dapat hadiah jalan-jalan ke luar negeri. Tapi ya kalau misalkan belum bisa open mic, jadi kalau yang saya tahu sih jejaring ya, dibangun jejaring. Jadi Ibu punya jejaring siapa? Tapi kalau misalkan Ibu memang mau di marketplace, Ibu ada marketplace apa gimana? Punya ini nggak? Platform media sosial atau memang mengadakan grup aja? Selama ini saya promosinya hanya lewat Facebook, Instagram, WhatsApp. Selain itu enggak. Belum. Jadi triknya kan yang pertama tadi ya, membangun kredibilitas. Jadi kalau kita memang seorang penjual, kita juga suka ini komen-komen juga di sesama yang jualan Bu. Jadi kita mengkolaborasi. Jadi melakukan kolaborasi. Jadi kan kita punya banyak ini ya Facebook gitu. Nah kita suka komen, minimal kita memberikan selamat. Misalkan dia kan suka post tuh, dia lagi ngapain. Terus kita selalu hadir untuk memberikan selamat ya. Terus nanti lama-lama kita bilang, saya punya ini, mau nggak gitu. Jadi dari kita harus membangun kredibilitas dulu gitu. Kalau saya lihat ya, yang rajin silaturahimnya tuh bukan cuma datang ya. Kalau sekarang kita silaturahim di sosial media. Caranya apa? Setiap ada teman kebahagiaan, kita sering ini muncul. Kalau bisa yang pertama memberikan selamat. Nah, kalau dia sudah dekat sama kita tawarin apa aja dia mau gitu kan. Jadi yang pertama itu membangun kredibilitas. Caranya adalah membangun jejaring. Semua teman kita di Facebook itu ya, yang dia lagi plot kebahagiaan, kita duluan selamat, ikut bahagia, barakallah, subhanallah gitu, masya Allah gitu kan. Jadi, nah dari sana kita gampang nawarin apapun gitu. Itu kalau tips dari saya. Mungkin yang lain bisa menambahkan.
Assalamualaikum, Bu Saufni. Mungkin saya bisa menambahkan. Kalau dari buku kan produk produk yang memang ketika kita penjualnya tuh kita harus memberikan edukasi terlebih dahulu ya kepada konsumen gitu. Nah, mungkin dari sisi konten sosial medianya ya tersebut gitu. Jadi ketika Ibu membuat konten sosial media misalkan di IG story atau di feed gitu. Nah, itu harus ada pencantuman manfaat apa yang misalkan yang didapat ketika anak membaca buku gitu. Karena saya kebetulan memang sangat suka untuk membeli buku untuk anak saya, dan ada salah satu, jadi itu dia menjual buku untuk bayi 0 sampai 3 tahun. Jadi menjual bukunya itu buku-buku yang memang untuk membentuk psikologi anak. Nah, di setiap feed atau IG story yang dia buat itu, dia selalu kontennya itu adalah manfaat yang didapat ketika misalkan memberikan buku sejak dini, atau misalkan bagaimana psikologi anak itu terbangun ketika kita membacakan buku ketika sebelum tidur setiap hari. Nah, itu konten-kontennya tuh benar-benar mengedukasi konsumennya sehingga banyak yang tertarik untuk membelinya. Padahal kalau jika dilihat itu buku-bukunya memang cukup pricey ya, cukup mahal gitu. Tapi ketika misalkan konsumen yang diberikan edukasi manfaat-manfaat yang didapat gitu, itu justru akan membuat orang untuk tertarik. Jadi kita bukan jualan gitu, jadi soft selling gitu Bu. Jadi kita soft selling itu adalah memberikan manfaat dari produknya sehingga tanpa kita harus ayo beli, orang udah tertarik untuk membeli karena udah tahu tuh manfaatnya seperti apa gitu Bu. Terus juga kalau Ibu misalkan udah mulai di Instagram, apa Ibu sudah membuat sudah merubah Instagramnya menjadi akun Instagram bisnis belum Bu? Belum. Nah, kalau saran saya adalah membuat akun Instagram produknya sendiri, lalu merubah menjadi akun bisnis. Itu yang pertama, itu caranya mudah, bisa ditemukan di YouTube cara untuk tutorialnya. Setelah itu bisa mungkin dengan membuat iklan di IG story atau misalkan di feed. Itu kalau iklan di Instagram itu sebenarnya murah Bu, karena bisa iklannya itu mulai dari Rp10.000 kita bisa iklan, tapi kita bisa merubahnya dulu menjadi akun bisnis seperti itu Bu. Mungkin dari saya itu aja. Itu ada tambahan dari Bu Marisa mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dipersilakan. Kebetulan saya juga memiliki pengalaman untuk menjual buku-buku paket. Buku paket itu siroh yang untuk anak-anak dan keluarga. Dan kalau dari sisi harga ini cukup lumayan karena berpaket ya, bukan satuan. Jadi tantangannya luar biasa. Namun memang benar apa yang dikatakan oleh Bu Nada ya, dan juga tadi Bu Dini sudah memaparkan bahwa kalau menjual buku itu kita memang harus lebih ke edukasi. Jadi pengalaman saya itu adalah saya tidak langsung awal-awalnya beli dong buku ini bagus nggak gitu, karena orang juga ingin lihat apakah kita sudah baca buku itu atau memang buku itu sudah ada manfaatnya untuk keluarga kita, terutama anak-anak. Jadi yang saya share di sosial media, terutama Facebook, adalah pengalaman saya keseharian dalam berinteraksi dengan buku-buku tersebut gitu. Misalnya seperti saya share foto saya sedang membacakan buku pada anak-anak gitu kan, terus saya bilang bahwa beberapa manfaatnya udah kelihatan, kayak mereka menguasai siroh gitu, dari yang di sekolah itu mereka sudah melebihi materi yang mereka mampu gitu, sudah bisa menjawab lebih dibanding yang dikasih oleh gurunya di sekolah. Terus juga kaitannya dengan akhlak misalnya, ternyata agak mudah untuk mengajarkan akhlak kalau kita cerita saya kayak gitu. Jadi
memang orang ingin tahu dulu bukti nyata gitu dari buku yang mahal-mahal ini menurut mereka gitu kan ya. Apa sih sebenarnya manfaatnya gitu? Tolong dong kasih atau yakinkan kita untuk beli paket buku ini. Jadi caranya gitu. Jadi caranya ya kita sharing apa yang sudah kita rasakan dan kita alami, dan kita juga harus membuktikan ke target kita bahwa ya emang kita sudah kita sudah mengalami dan kita sudah menikmati gitu loh, bahwa ini memang bermanfaat buku ini. Seperti itu sih. Nanti lama-lama pada nanya-nanya gitu ke Japri gitu ya, pelan-pelan. Dan ada buyer yang memang langsung beli, tapi ada tipe yang mengamati agak lama. Ya, jadi ada juga yang kita targetnya kayaknya ini dia potensial gitu, tapi nggak beli gitu. Tapi ada juga yang bukan dia yang target kita, tapi tiba-tiba dia yang beli. Jadi memang begitu ya kalau menawarkan produk. Dan ada yang butuh waktu berbulan-bulan dulu lihat status kita atau nanya-nanya banyak baru dia yakin. Jadi seperti itu. Itu mungkin pengalaman saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Masya Allah. Ada lagi yang tambahan, Bu Dania silakan. Ya, terima kasih. Itu Masya Allah ya, Bu Marisa langsung dengan pengalamannya yang luar biasa ya. Ini bukti otentik Bapak Ibu. Ya, kalau saya juga sama ya, sependapat dengan Bu Marisa. Kebetulan suami saya juga seorang ilustrator ya Bapak Ibu. Itu dia sudah baru satu kali mengeluarkan buku ya, komik Islami. Nah, jadi saya juga punya pengalaman untuk berdagang buku gitu ya. Tapi mungkin tidak seintens seperti Bu Marisa dan yang lain-lain gitu ya. Tapi saya punya pengalaman itu. Jadi memang kata Bu Dini tadi sangat tepat ya Bapak Ibu. Jadi yang paling banyak itu justru tertarik membeli itu ya kolega-kolega kita ya. Itu mungkin dulu karena itu suami saya ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin yang banyak sekali yang membeli itu kolega-kolega saya, teman kerja saya, teman pengajian, teman ini, teman itu, seperti itu gitu ya. Artinya memang yang disampaikan Bu Dini tadi yang di awal ya, itu kita harus menambah dulu nih jejaring sosial kita. Jadi kalau friends kita dikit, nah kita mau berharap besar gitu kan. Nah, itu enggak juga gitu. Makanya tadi Bu Dini menyarankan di awal kita perbanyak dulu ya silaturahim gitu ya. Dengan niat yang memang tulus gitu untuk menjalin silaturahim dengan mereka gitu ya. Nanti kedepannya terjalin ikatan emosional yang sampai akhirnya nanti bisa saling tadi ya ada perniagaan. Nggak usah. Ini kan cuma ini kan udah absen. Ya. Nah, jadi dari yang disampaikan Bu Dini dan Bu Marisa itu saya rasa itu memang konkret sekali ya, betul ada manfaatnya, itu saya merasa penerima manfaat ya Bu Marisa tadi. Jadi yang kita rasakan dulu. Nah, kebetulan memang saya yang dan suami itu kan memang menulis, sudah berusaha mendesain supaya memang ini untuk anak-anak gitu ya, cocok hadisnya dan segala macam. Jadi memang manfaatnya harus dijabarkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya juga setelah yang disampaikan Bu Dini dan Bu Marisa, ada catatan teknis mungkin ya yang ingin saya sampaikan. Ini teman saya belajar dari orang lain juga gitu. Jadi mereka itu untuk menawarkannya kan tadi Bu Saufi ya. Itu kan khawatirnya kalau saya nawarin terus-terusan mereka jadi bosen gitu, malah jadi enak gitu ya bahasa kita orang sekarang gitu. Nah, itu gimana? Nah, ini saya pernah dapat juga ya dari teman saya. Jadi dia membuat di WA itu ya Bapak Ibu informasi tentang tokohnya ya, bahwa saya menjual ini gitu ya, buku yang manfaat, ceritakan nanti buku apa saja, salah satunya contohnya mungkin ada nanti ceritanya, terus nanti di bawahnya tuh ada link ya Bapak Ibu, link silahkan yang mau tahu lebih lanjut gitu tentang produk buku-buku saya masuk ke sini gitu. Jadi zaman sekarang kan mudah jadi Bapak Ibu. Jadi yang memang tertarik dan sedang mencari buku itu, dia akan langsung menghampiri gitu tokoh ya, dalam artian bukan tokoh real gitu, tapi masuk ke chat WAG yang Bapak Ibu buat gitu. Jadi saya pernah itu ya menemukan yang seperti itu, buku, dia menjual buku, dan memang dia juga tahu saya konsumen yang suka dengan buku-buku gitu ya, apalagi buku-buku anak kayak gini kan karena lagi punya bayi gitu, jadi pinter gitu ya, udah dididik nih, oh ini Bu Dania gitu ya, udah lagi punya anak bayi gitu, mungkin tertarik. Nah, ini betul gitu. Dan saya baca itu kalimat bahasanya itu sangat persuasif gitu, dia menerangkan tokoh
saya menyediakan buku ini, dan manfaatnya gitu ya, agar anak-anak bisa apa, terus dia ngasih tahu untuk range usia berapa gitu ya, jadi jelas informasinya yang disampaikan Bu Dini juga. Nah di bawahnya itu yang menarik, jika tertarik lebih lanjut untuk mencari buku-buku yang lain dan jenis dan bahasanya seperti apa ya, intinya ada linknya Bapak, tinggal klik, dan saya klik itu saya masuk ke grup WAG-nya ya, itu udah isinya ratusan orang. Ya, nah tinggal pilihan dia, kalau dia mau keluar dari grup itu silahkan gitu kan, artinya kita tidak memaksakan. Kalau sewaktu-waktu dia memang ingin masuk lagi ke dalam grup itu, dia sudah menyimpan kan link itu, tinggal klik lagi, masuk lagi dia ke sana. Nah tinggal nanti gimana memanage grup WAG-nya itu kita juga ya harusnya, mungkin nggak sekali-kali buku semua atau apa, ada yang menarik, tinggal itu nanti mungkin tergantung passion Bapak Ibu ingin menyampaikan mungkin sekaligus berdakwah gitu ya, ada pesan paginya tentang mendidik parenting misalnya, jadi orang di grup itu juga betah nungguin pesan-pesan dari Ibu ya, sharing-sharing bermanfaat dari Bapak Ibu gitu. Itu juga salah satu orang bisa bertahan di grup itu walaupun dia nggak beli gitu ujung-ujungnya ya, tapi dia tahu perkembangan apa saja buku yang ada di situ, dan mungkin dia lagi nabung atau gimana gitu kan, dia tetap bertahan di grup itu. Jadi tidak ada paksaan Bu, ini yang tadi bertanya, mereka bisa langsung. Jadi itu teknis yang bisa dilakukan kalau ingin menawarkan tadi pertanyaannya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah dari pertanyaan Bu Sofni tadi, kita dapat penjelasan dari pemateri kita, plus ya, jadi pemateri kita plus nih ada Ibu Marisa yang secara pengalamannya langsung ya, kisah sukses ya dari bisnis ya dari Ibu Marisa. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas pengalamannya yang di-share kepada kami. Masya Allah, ini ada tamu yang baru hadir ya. Selamat hadir Ibu Yaya, selamat bergabung Ibu Yaya Samsia, Ibu Lurah Tanah Tinggi ya. Hari ini kita sedang belajar bersama ya tentang membangun komunikasi persuasif ya untuk menarik minat konsumen, Masya Allah. Ini juga ada Ibu Lurah Kamurawa, selamat hadir, selamat bergabung bersama kami. Ya, dari pertanyaan Ibu Sofni tadi ya, kita bisa ambil banyak ini ya, banyak ilmu nih dari penjelasan-penjelasan tadi ya, bahwa bahwa ketika kita sedang usaha ya, termasuk buku ya, kalau tadi benar kalau buku itu kan lebih ke arah pendidikan ya, jadi memang kita harus membangun komunikasi persuasifnya itu tadi dengan memberikan apa sih gambaran dari buku yang kita tawarkan seperti itu. Nah saya juga pernah beberapa kali ya, bukan beberapa kali, hampir tiap hari ya, ada teman saya yang memang juga dia juga dia sebenarnya tugas utamanya sih guru ya, seorang guru. Tapi dia juga termasuk reseller buku parenting ya, terus buku tentang sirah Nabi dan para sahabatnya gitu. Yang saya suka dari teman saya ini adalah tidak menawarkan. Dia terus beberapa kali, hampir tiap hari itu nge-share tentang misalnya profil pahlawan, seorang pahlawan, beberapa pahlawan, terus tentang sejarah seperti itu. Jadi kita jadi penasaran, ini dari buku apa sih seperti itu. Akhirnya saya japri, ini dari buku apa ya, kok bagus banget sih gitu. Ya jadi ada kalimat-kalimat yang buat saya itu tadi ini buku apa gitu. Oh ini dari sirah ini Ibu, katanya dari sahabat. Ya dia ini dari buku ini. Ada beberapa seri gitu. Terus saya langsung kira-kira berapa harganya. Nah itu langsung begitu tanya ya. Jadi karena memang nge-share-nya itu tentang, dia nggak menawarkan, nggak bermaksud, cuman itu tadi dia nge-share aja tentang profil-profil pahlawan-pahlawan ya, terus tips-tips misalnya mendidik anak, misalnya bagaimana anak itu atau bacaan-bacaan doa seperti itu, doa-doa sehari ini bisa kita dapatkan dalam buku ini loh, seperti itu. Masya Allah ya, jadi ini hal yang menarik sekali ya, dan Masya Allah tadi terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberikan jawaban yang ternyata itu tadi ya menarik banget ya, dan itu sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman kita termasuk Ibu Marisa ya, alhamdulillah. Ya tadi Ibu Sofni mudah-mudahan sudah terjawab, dan semoga nanti usahanya bisa lebih maju lagi, lebih semangat lagi ya, dan terinspirasi dengan jawaban-jawaban dari para narasumber kita. Insya Allah. Insya Allah. Iya.
waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya. Bagi Anda mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari Bapak atau Ibu? Ya, Masya Allah, saya jujur nih, dapat banyak ilmu hari ini. Banyak dapat ilmu dari narasumber kita, dan semoga nanti acara ini belajar bersama dalam seminar online bisa terlaksana lagi ya, mudah-mudahan. Berharap sih bisa offline nih, kapan lagi ya. Semoga bisa Allah izinkan ya. Mungkin offline dalam jumlah terbatas gitu kan, nanti selebihnya online bisa seperti itu kan sekarang ya. Jadi dalam satu seminar ada yang hadir offline, tapi juga yang nggak bisa datang karena terbatasnya jumlah, karena ada pembatasan jumlah yang hadir, bisa online seperti itu. Ya, nanti mudah-mudahan Yayasan Senyum Ibu Indonesia bisa mengadakan seminar offline plus online dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, alhamdulillah. Oh, ini ada usulan, Masya Allah, ini di chat. Apakah mungkin dibuatkan kelas untuk bisa dimentori secara kontinu? Bisa nggak nih ya? Silakan Ibu Dini. Ya, insya Allah Bu Sinta, kalau misalkan Bu Sinta punya grup gitu ya, bisa japri saya. Saya juga ada di grup keluar parenting, namanya Dini. Nanti bisa di japri, terus nanti kita bisa bikin grup sendiri. Terima kasih Bu Sinta. Iya, jadi usulan yang bagus banget ya untuk orang-orang yang termasuk seperti saya ya, yang baru memulai usaha nih ya, menyusun perasaan berani gitu, pengen memulai. Saya termasuk tipe pemalu yang menawarkan produk gitu kan. Gimana caranya ini biar melangkah selanjutnya gitu, langkah berani selanjutnya apa nih, seperti itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Yayasan Senyum Ibu Indonesia bisa memenuhi harapan-harapan kita nih ya, bikin grup terus mengadakan seminar lagi gitu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, tadi sudah 2 orang tadi ya, 2 orang saja ya, 2 pertanyaan aja nih sudah ilmunya banyak nih catatannya saya. Udah berapa baris sih catatan saya, Masya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan nanti bisa di-share ya di grup kuliah WhatsApp-nya tentang ilmu kita hari ini ya. Semoga bisa dinikmati ya ilmu kita yang kita dapatkan pada hari ini, dan semoga bisa menginspirasi nih sehingga nanti timbul pebisnis ya, yang awalnya rumahan nanti menjadi Nusantara ya, maksudnya nasional, dan mudah-mudahan bisa sampai ke luar negeri insya Allah ya. Amin. Seperti siapa? Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha ya. Masya Allah. Kiranya pertemuan kita pada hari ini cukup ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kepada para narasumber ya, Ibu Dini, Ibu Dania, Ibu Nada, dan plusnya adalah Ibu Marisa. Terima kasih atas ilmu dan share pengalamannya ya tentang membangun komunikasi persuasif dalam menarik minat konsumen pada hari ini. Oke, untuk acara berikutnya adalah sesi foto bersama nih. Ya, sesi foto bersama. Ya, silakan dinyalakan kameranya. Kita ya, dinyalakan kameranya biar sebagai bentuk nanti pertanggungjawaban juga ya, laporan pertanggungjawaban. Ya, siap semua? Ya, senyum. Oke, sudah ya. Ya. Berikutnya ini ada door prize ya, nanti yang akan diberikan kepada penanya. Nanti dipublikasinya di media sosial IG Yayasan Senyum Ibu Indonesia. Jadi selain tadi dapat bertanya, dapat ilmu, tapi juga dapat hadiah nih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Yayasan Senyum Ibu Indonesia yang telah menyelenggarakan acara hari ini ya, seminar online. Terima kasih juga kepada para narasumber kita ya, yang sudah menyampaikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat ya. Jadi
saya teringat sebuah hadis ya, kalimat-kalimat hadis yang Rasulullah SAW sampaikan. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa ingin mendapatkan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin keduanya, dunia dan akhirat, maka raihlah mereka dengan ilmu. Jadi kita harus itu tadi belajar terus ya, belajar terus karena itu tadi ilmu adalah penerang ya, ilmu penerang dan petunjuk ya, seperti itu. Ya, kiranya cukup sekian acara pada hari ini, seminar online yang diadakan oleh Yayasan Senyum Ibu Indonesia. Ya, semoga ada ilmu-ilmu yang hari ini kita dapatkan bermanfaat ya, buat pribadi dan juga buat masyarakat luas, insya Allah ya. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, terima kasih kepada yang sudah hadir ya, PKK dari kecamatan, Ibu Mariatun ya, terus Ibu Nadiroh ya, lalu Ibu Lurah ya, Ibu Yayah, lalu juga ada Ibu Lurah juga dari Tanah Tinggi ya, kalau tidak salah dari Kampung Rawa juga ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup ya. Kita cukupkan, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, istighfar astaghfirullahaladzim. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama penanya sudah saya catat ya, nanti insya Allah diumumkan di IG Yayasan Senyum Ibu Indonesia.